Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah. Marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik serta hidayahnya dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana sudah menjadi jalur kita yang benar, sehingga kita terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Kali ini saya akan membawakan materi tentang dasar-dasar animasi bersama Dewi Purwaningsih. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya sama-sama kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil muhammadiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk mendengarkan materi selanjutnya, yuk simak bersama. Bab 1 ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenal perkembangan industri animasi mancanegara dan di dalam negeri, dan mengenal jenis-jenis animasi, juga mengidentifikasi karya film animasi sesuai jenis dan karakter industri animasi. Apa yang kalian ketahui dari industri animasi? Industri animasi mancanegara. Pernahkah kalian melihat dua logo dari studio atau industri animasi mancanegara seperti gambar di bawah ini? Mungkin tanpa kalian sadari pun, kalian sebenarnya sudah pernah menikmati hasil karya film dari studio atau industri animasi perfilman di bawah ini. Ada 4 gambar logo di bawah ini merupakan logo dari studio atau industri animasi yang cukup berperan dalam perkembangan industri animasi di mancanegara, bahkan dunia. Seiring perkembangannya zaman dan teknologi, semakin banyak pula bermunculan studio atau industri animasi mancanegara. Yang pertama, Walt Disney Animation Studio. Walt Disney Animation Studio didirikan oleh Walt Disney dan saudaranya Roy Disney pada tahun 1923. Kedua bersaudara ini awalnya bertanggung jawab untuk memproduksi film kartun pendek selama bertahun-tahun. Kita lihat karakter seperti Mickey Mouse dan Donald Duck dihidupkan. Snow White and the Seven Dwarfs adalah film paling populer dari studio ini. Film dan kartunnya dikenal dan dicintai di seluruh dunia, mempunyai wahana permainan pakaian, dan barang dagang lainnya. Walt Disney Company adalah salah satu media kerjasama terbesar di dunia dalam hal pendapatan. Perusahaan yang terdiri dari berbagai bidang, yaitu jaringan televisi, saluran kabel, perusahaan produksi dan distribusi terkait, dan di stasiun televisi. Beberapa di antaranya termasuk jaringan televisi, yaitu ABC, Disney Channel, ASPNH, dan TNC, dan televisi khusus CTV. Yang kedua, ada Pixar Animation Studio. Pixar ini dimulai pada tahun 1979
sebagai grafik group. Bagian dari televisi komputer Lucasfilm sebelumnya keluar sebagai sebuah perusahaan pada tahun 1986 yang dibiayai oleh Apple Inc. Bersama salah seorang pendiri Steve Jobs yang menjadi pemegang saham mayoritas, Pixar telah menghasilkan 14 film yang dimulai dengan Toy Story pada tahun 1995. Semua film telah menerima keberhasilan kecuali Cars 2, sementara sukses secara komersial, menerima pujian substansial kurang dari produksi Pixar lainnya. Yang ketiga ada DreamWorks Animation. Biasa dikenal sebagai DreamWorks Animation atau secara sederhananya dipanggil dengan DreamWorks. Nah, DreamWorks ini adalah studio animasi Amerika Serikat yang merupakan anak perusahaan dari Universal Studios, sebuah divisi dari NBC Universal, sebuah perusahaan milik Comcast. Perusahaan ini berpusat di Glendale, California dan telah memproduksi berbagai film, cerita animasi, program televisi, dan permainan virtual daring. Studio pernah menerima 3 penghargaan dari Academy Awards, 41 penghargaan dari Emmy, dan banyak penghargaan dari Annie Awards, serta beberapa nominasi Golden Globe dan BAFTA. Dalam beberapa tahun terakhir, studio animasi telah mengakuisisi dan membentuk divisi baru dalam upaya untuk diversifikasi agar melebihi bisnis filmnya yang berisiko tinggi. Film-film produksi DreamWorks Animation sebelumnya didistribusikan di seluruh dunia oleh studio utama DreamWorks dari tahun 1998 sampai 2005. Paramount Pictures dari tahun 2006 sampai 2012 dan 20 tahun Century Fox dari tahun 2013 sampai 2017. Universal Pictures akan mendistribusikan film-film DreamWorks Animation berikutnya, dimulai pada tanggal 1 Maret 2019 dengan perilisan How to Train Your Dragon 3. Yang keempat ada Warner Bros. Warner Bros dikenal juga sebagai Warner Bros Pictures. Warner Bros, bentuk formalnya Warner Brothers, adalah salah satu produser film dan televisi terbesar di dunia. Sekarang merupakan anak perusahaan dari grup Time Warner yang bermarkas di Burbank, California, Amerika Serikat. Warner Bros. Juga memiliki sejumlah anak perusahaan termasuk Warner Bros. Studio, Warner Bros. Picture, Warner Bros. Television, Warner Bros. Animation, Warner Home Video, dan DC Comics, serta memiliki separuh saham jaringan televisi The CW. Didirikan pada tahun 1918, Warner Bros. Merupakan studio film Amerika Serikat ketiga tertua yang masih beroperasi. Setelah Paramount Pictures yang didirikan pada tahun 1912 di bawah nama Famous Players dan Studio Universal yang juga didirikan pada tahun 1912. B. Industri animasi Indonesia. Yang pertama ada Infinity Framework Studio. Studio animasi yang sudah berdiri sejak 1997 ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, berbasis di 2 lokasi, Singapura dan Batam. IFS menyuplai studionya dengan talenta-talenta Indonesia dan Singapura. Soal rekam jejak studio IFS, tidak perlu diragukan lagi. Studio ini pernah menggarap sejumlah proyek animasi terkenal yang dipesan langsung oleh Disney dan Nickelodeon. Studio ini juga menggarap berbagai film seperti Crazy Rich Asians dan Hitman
Agent 47. Yang kedua ada Best Studio, dibuka sejak 2015. Studio yang berbasis di Bali ini memfokuskan kepada penyedia konten animasi dan jasa layanan pendidikan. Beberapa proyek yang sempat dilimpahkan kepada studio ini diantaranya pembuatan animasi Sonic Boom Season 2 dan Si Unyil. Yang ketiga ada The Little Giant, berbasis di Cilandak, Jakarta, dan Malang. Studio ini mengklaim tim di dalamnya sudah memiliki pengalaman akumulasi selama 15 tahun dalam membuat serial televisi dan feature-length film. Studio ini merupakan dalang di balik pembuatan kartun Islami Nusa dan Rara yang akan tayang pada tanggal 20 November 2018. Yang keempat ada Empire Studio. Studio animasi 3 dimensi ini salah satunya pendirinya merupakan Andre Surya yang pernah punya pengalaman malang melintang menjadi CG artis di sejumlah film Hollywood. Selain mengerjakan animasi 3 dimensi untuk film, studio ini juga fokus pada animasi periklanan. Empire ini juga punya sekolah untuk melatih para talenta muda menjadi animator 3 dimensi bernama Empire School of Digital Arts atau disingkat ESDA. Sekolah ini telah meluluskan lebih dari 1.500 orang untuk bekerja di dunia industri. Yang kelima ada MSV Picture. Siapa yang tidak mengenal dengan film animasi asli Indonesia The Battle of Surabaya? Nah, MSV Picture merupakan studio yang berada di balik pembuatan animasi film tersebut. Dibentuk tahun 2002, studio ini berfokus pada pembuatan animasi keluarga dan anak-anak. Proyek animasi lain yang dikerjakan oleh studio ini diantaranya ada Aji Saka, Lembah Halilintar, dan Bos The Series. Yang keenam ada Kumata Animation Studio. PT Kumata Indonesia ini lebih dikenal dengan Kumata Studio. Didirikan pada tahun 2006. Kumata Studio, sebuah studio animasi yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah studio animasi dengan misi membuat dan menghasilkan karya orisinal yang mengutamakan konten berkualitas tinggi yang menghibur pengguna melalui berbagai platform media. Kumata Studio telah berpengalaman selama 8 tahun di industri kreatif dengan tenaga ahli yang profesional di bidang produksi animasi. Dan Kumata Studio ini terlibat dalam proyek animasi Suzuki The Movie yang dirilis pada Desember 2017 silam dan berhasil meraih piala Citra untuk kategori film animasi panjang terbaik. Dan pada tahun 2020 kembali dipercaya oleh Falcon Pictures untuk menggarap film animasi mereka di Suzuki The Movie Harta Pulau Monyet. Film yang merupakan sequel dari Suzuki The Movie ini masih disutradarai oleh Faza Meo, yaitu si kreator Suzuki. Demikian akhir pembelajaran dasar-dasar animasi di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal kita untuk belajar menuju kesuksesan. Terima kasih for watching. SMK Muda Bisa, Animasi Muda Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.